podcast kali ini kembali hadir dengan wajah baru dan title baru, yaitu SMS Suara Mikrofon Santri. Oke, sebelum kita mulai di podcast kali ini, aku pengen memperkenalkan diri dulu nih, karena kita ini kan sebagai host di podcast kali ini, di episode kali ini. Ya, betul. Aku pengen kita memperkenalkan diri dulu. Hai Jimers, kenalin aku Alia Taskia Zahra. Hai Jimers, kenalin aku Najah Dirawat Indonesia. Nah, Najah, kira-kira di podcast di episode kali ini gitu, kita mau bincang-bincang soal apa sih? Nah, pada podcast kali ini kita akan bincang-bincang tentang pengalaman menjadi santri MAP Sistar. Wah, menarik ya topiknya gitu. Apalagi cocok banget nih buat calon santri baru yang mau daftar ke MAP Sistar. Betul sekali. Alhamdulillah kita kedatangan dua narasumber yang keren banget nih, dan dua latar belakang yang berbeda loh. Nah, apa tuh bedanya? Bedanya satu anak santri asrama, yang satunya lagi santri luar. Ya. Berarti pengalaman mereka tuh bakal beda-beda ya. Ya, betul. Nah, boleh kali ya kita perkenalan diri dulu dari sebelah kanan. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Deca Saudara, biasa dipanggil Deca. Hai Deca. Hai. Halo, nama aku Kaila Putri Rahayu, biasa dipanggil Keke. Hai Keke. Oke, tenang aja, kita mau langsung mulai aja kali ya, bincang-bincang pengalaman menjadi santri MAP Sistar Rogong. Nah, aku jadi penasaran ya, karena kita bakal bincang tentang menjadi santri MAP Sistar Rogong. Aku jadi penasaran, apa sih motivasi mereka memilih sekolah MAP Sistar Rogong ini? Karena kan MAP Sistar Rogong itu sekolah yang cukup baik terkenal ya. Ya, betul, baik. Kemudian masuk MAP Sistar Rogong itu bukan hal yang mudah ya, melalui beberapa tahap. Ya, betul. Nah, jadi aku penasaran nih sama motivasi kalian memilih sekolah ke MAP Sistar Rogong ini apa sih? Gitu. Kalau aku sendiri, nah aku tuh dulu tuh kakak-kakak aku tuh alumni sini juga. Sama ada yang dari Monowiya juga, ada yang mau alumni juga. Nah, karena mungkin orang tua aku tuh udah percaya gitu ya, udah kayak wah ini kayak berasa gitu ya kakak-kakak aku lulus dari sini juga. Jadi kayak udah mempercayakan lah sekolah ini gitu. Aku juga jadinya karena lihat kakak-kakak aku jadi tertarik gitu sama sekolah ini, dan kayak omongan aku sendiri juga gitu pengen sekolah di sini. Wah, keren ya. Ini tuh terbukti gitu, walaupun kita udah jadi alumni, kita bisa bikin adik-adik kita tuh pengen sekolah di sini ya, gitu sebagai penerus bahwa menunjukkan bahwa alumni di sini tuh alumni hebat dan baik gitu. Nah, coba dong aku pengen dengar dari Kiki juga. Kalau aku awalnya tuh bingung pas mau ngelanjutin dari sanawiyah. Nah, tapi kan sekolah ini tuh selalu buka pendaftaran sama tes lebih awal. Iya, betul. Terus aku inisiatif untuk ikut tesnya aja dulu. Ya. Ternyata lulus, disuruh aja langsung sini, dilanjutinnya di sini. Wah, berarti kakak ini dari sanawiyah ya? Iya. Dari TK juga. Iya. Keren sih. Nah, Keke ini kan menarik banget ya, soalnya dia udah punya prinsip sama tujuan gitu kan. Aku harus memilih sekolah yang baik ini buat aku. Orang tua itu udah support dia gitu buat di sini. Rencana orang tua tuh insya Allah ya baik buat anaknya. Ya, betul. Keputusan orang tua pasti yang terbaik buat anaknya. Nah, kan masuk MAP Sistar Rogong tuh nggak langsung masuk aja nih buat masuk sekolah, pasti ada beberapa tahapan. Ya, nah ada tahapan apa sih buat masuk sini tuh? Kita tuh ada tahapan jalur beasiswa, ada juga jalur reguler dan tahfiz. Dimana itu tuh sama-sama melalui tahapan testing. Jadi itu lumayan, testingnya tuh ada beberapa tahap yang harus kita lalui, benar nggak? Dan kita tuh bersaing sama orang-orang gitu ya, kompetitif banget. Ya, kompetitifnya banyak, nggak sedikit. Ya. Aku tuh penasaran nih, gimana kalian mempersiapkan itu buat pendaftarannya, terus mengikuti testingnya, dan kalian tuh ngikutin jalur yang mana? Kalau aku jalur reguler, paling nyiapin kayak THQ itu kurang hafalan 2 jam. Terus baca-bacaan sholat sama mata pelajaran umum. Oke. Kalau tadi cek gimana nih? Aku juga sama, jalur reguler juga.
Aku juga sama, pokoknya pas teknik kesini tuh sama ngapalin dulu gitu ya, baca mata pelajaran yang pas di MTS, terus juga ngapalin THQ 2 juz itu, terus juga baca ngapalin bacaan surat ini juga kan, surat kayak naga Iya benar. dan sih pas yang mungkin pas praktek sholat kali ya, karena mungkin bukan sholat yang sholat fardu tapi juga sholat sunnah gitu, kayak sholat jenazah. Ya betul, praktikal gerhana juga ya. Dan kita tuh ada yang beda gitu dari testing kita pada tahun sebelumnya gitu. Iya. Di testing kita di Malang ini tuh ada tes psikotes ya. Kalian kita psikotes itu kan? Iya. Dulu kan kita pas namanya gak ada ya, Belum ada. pas tahun kita. Nah pas tahun mau alimiah itu tuh baru ada tes psikotes. Iya. Gimana, susah gak atau gampang banget? Sebenarnya gampang, tapi karena soalnya banyak jadi agak pusing. Ya sih, emang psikotes itu banyak banget ya, soalnya hampir ratusan, dan kita di waktu gitu loh buat ngajain soalnya. Tapi dari psikotes itu kita jadi tahu gak sih IQ kita sama anak. Ya betul. Jadi emang lebih tesnya juga bukan hanya akademik, terapi dan prak gitu, tapi juga ada psikotes itu buat melihat kemampuan kita gitu. Nah, kan ada apa ya buat bahas seleksi gitu ya, seleksi Mas Kema Persis Tarogong. Kalian butuh persiapan kan? Nah, pasti ketika kalian melaksanakannya testingnya itu, kalian pasti ada tantangan tersendiri kan? Nah, apa sih tantangan ketika kalian proses kalian melaksanakannya gitu? Apa sih tantangan kalian gitu? Ya kalau aku sih kan kita tuh sama-sama dari alumni Sanawiyah ya, cuman tetap aja gini ada ketakutan sendiri gitu buat kayak misalkan nggak keterima di sini di MA Persis, karena meskipun satu ini tapi beda jenjang gitu ya. Jadi kita juga sama-sama mempersiapkan secara matang gitu, kayak apa kayak dari beberapa usaha kita gitu ya. Dan kayak dari THQ juga kan THQ sih. Iya sih. Yang lumayan. Kalau aku sih tantangannya di THQ ya, karena kan 2 juz tuh lumayan. Kadang kalau dari surat satu ke surat lain itu yang bikin Iya, terkait jadi tantangannya sih di jadi emang mungkin teman-teman yang lain sih bisa melewati itu ya, soalnya alhamdulillah ya kita juga bisa lulus tes masuk ke MA Persis Tarogong. Nah, di MA Persis Tarogong nih, kan kalian tuh dari TK ya, ada yang dari TK sama dari Sanawiyah nih. Gimana sih perasaan kalian pas masuk atau keterima di MA Persis Tarogong? Pastinya kan meskipun sama-sama di Tarogong gitu, kesannya ke MA Persis Tarogong tuh pasti ada yang bedanya nih. Nah, kira-kira gimana nih kesan kalian? seneng dong pas tahu keterima di MA Persis Tarogong, yang dimana banyak kan peminatnya yang pengen masuk ke sini. Terus kayak apa sih tadi, beda suasana ya, dari mulai TK, SD, Sanawiyah sama Moline. Ya pokoknya itu aja seru. Ya nih, ya aku juga pasti senang ya keterima di MA Persis gitu. Tapi jujur meskipun kayak satu lembaga gitu ya, tapi pas beda jenjang itu kamu alimin tuh lumayan agak sedikit shock. Tapi cuman aku ngerasa senang juga karena aku mah ngerasa di MA Persis tuh keren banget sih dulu-dulunya. Kayak metode cara kita belajar, terus juga yang pastinya kita menyesuaikan waktu gitu pas di MA Persis tuh kayak wow, keren mbak. Maksudnya kayak kita juga jadinya banyak belajar gitu ya, bukan hanya kayak pelajaran mata pelajaran doang, tapi kayak dari manajemen waktu. Terus yang guru-guru tuh selalu tepat waktu gitu datangnya, keren banget sih ya aku ngerasa. Terus guru-gurunya juga pasti selalu ada metode belajar yang kayak gimana. Terus setiap guru tuh punya kelebihannya masing-masing yang bikin aku tuh ngerasa kagum gitu kalau sama MA Persis. Ya sih, jadi setiap santri itu punya alasan ya kenapa bisa senang itu ya, betul, di MA Persis Tarogong ini. Apalagi Caca ini kan anak asrama ya, betul. Yang memilih gitu, walaupun di daerah asalnya banyak sekolah, tapi dia milih ke MA Persis Tarogong, benar. Terus kayak keunggulannya juga di sini kayak kita lebih solidaritas nih sama teman-teman, banyak sosialisasinya, jadi lebih banyak relasi karena kita banyak teman ya, seangkatan kita berapa orang nih? Lebih dari kan kurang lebih sih 300 kan ya, seangkatan ya. Banyak banget ya yang konsisten. Dan di sini tuh apa ya, kita tuh ada batasan antara laki-laki sama perempuan ya, betul. Aku tuh pengen tahu itu tuh bikin hambatan guys
buat kalian gitu, apa jadi resah, apa justru kayak aneh gitu, atau senang karena lebih bebas pilihan ya benar. Ada plus minusnya juga sih, tapi lebih banyak positifnya gitu, karena kita tuh lebih leluasa pas belajar, terus juga jadi kita tuh tahu batasan gitu, jadi nanti teh ketika kita keluar dari sekolah ini teh kita teh udah tahu nih batasan kita sama laki-laki tuh kayak gimana. Iya banget, apalagi kan zaman sekarang ya pergaulannya lebih bebas dan kita belum tentu ya tahap kita gitu mau remaja itu belum tentu kita bisa sekuat ini ya. Kalau misalnya ada program dan sekarang kan kita lebih terbawa atau terdidik ya. Iya benar-benar. Kalau dari Teh gimana nih? Kalau aku sih senang ya, karena kita jadi lebih bebas, soalnya kan perempuan semua ya di kelas, jadi nggak kagok gitu, nggak risih. Ya betul-betul sih, jadi kayak kita bisa mengekspresikan diri kita sebagai perempuan dengan relasi karena kita sesama jenis perempuan. Terus kadang kalau ada laki-laki tuh kita tuh jadi enggan segan buat mengeluarkan pendapat di kelas gitu ya. Ya sih biasanya kalau sudah dicabut terkadang kita tuh kayak malu atau kita jadi nggak mau mengeluarkan pendapat karena malu atau nggak takut segan apa kayak gimana kan. Tapi kalau sesama perempuan ya plusnya juga kita bisa bebas gitu sama teman-teman kita gitu. Kan di sini tuh MA di sini tuh kan kita sudah menerapkan kurikulum merdeka ya, kurikulum yang baru. Jadi biasanya ketika kita masuk MA itu kita sudah memilih jurusan. Nah, jadi kan ada jurusan IPA, IPS dan keunggulannya lagi kalau di MA Persis Tarogong ini tuh ada satu lagi ya, jurusannya tuh IAI, ilmu agama Islam, benar gak? Bikin beda kita dari sekolah lain gitu. Ya, betul. Karena jurusan itu khusus kita untuk mempelajari agama-agama. Ya betul. Nah, karena di sini tuh pakai kurikulum merdeka dan pas kita kelas 10 tuh nggak langsung milih jurusan. Nah, jadi kan apalagi PSIS lumayan banyak ya pelajaran yang kita pelajari gitu. Kurang lebih kan 30 pelajaran ya. Soalnya kita kan akademik dan agama seimbang ya. Alhamdulillah sih aku bersyukur bisa belajar di sini sih. Nah, menurut kalian gimana nih persiapan tantangan kalian, cara mempersiapkan belajar, terus menyikapi nih pas kita dapat kurikulum merdeka. Kalau aku sih sebenarnya masih belajar ya cara memanage waktu yang baik. Tapi kalau sekarang aku tuh berusaha untuk mengutamakan belajar dibanding bermain, dibanding yang lain-lain. Jadi begitu saja. Karena kita udah kelas 11 ya, kita nyiapin buat kuliah ya betul-betul. Nah kalau dulu tuh kan kita kelas 10 tuh ngepelajarin semua pelajaran kan, hampir 30 pelajaran kan. Ya, betul. Sebenarnya pas awal-awal tuh agak-agak keteteran, cuman kerasanya tuh pas udah ngelaluin kelas 10. Jadi kayak karena kita tuh pas kelas 10 kan jadinya ngepelajarin semua pelajaran. Ya. Jadi kita tuh tahu gini, misalkan ketika di IPA kelebihannya tuh mungkin kita kalau di IPA pasti selalu ngitung gitu. Kalau di IPS kita selalu baca. Terus juga kalau di pelajaran IAI aku bakal ngapal gitu ya. Jadi aku tuh kayak terarah mau penjurusan kemana gitu pas kurikulum merdeka itu tuh. Jadi lebih tahu gitu pelajaran jurusan ini tuh yang kemana, dan itu membantu kita buat milih jurusan di kelas 11. Ya betul. Jadi rasanya tuh pas udah kelas 10-nya kayak oh iya bener, aku tuh dapet jurusan yang tepat gitu. Sesuai minat sama potensi kita. Ya betul-betul gitu, soalnya kan kalau kita langsung masuk sih ya sih positifnya gitu ya. Kalau kita langsung masuk terus langsung pilih jurusan dengan kita nggak tahu ya minat kita dari mana, kelebihan kita dari mana. Sedangkan kalau kurikulum merdeka ini tuh jadi kita belajar dulu semua dari kelas-kelas jurusan. Jadi kita tuh kayak punya pelajaran, oh aku ternyata minatnya di sini, ada misalnya di sini dan bisa memilih jurusan gitu di sana. Nah, apalagi sekarang tuh ya MA Persis Tarogong udah jadi madrasah digital learning nih, salah satu dari madrasah yang dapat madrasah digital menerapkan madrasah digital learning. Nah, gimana sih kalian pas setelah ini tuh udah siap buat nerapin madrasah digital learning? Kalau aku sih ngerasa bangga banget karena jadinya tuh sekolah aku gitu loh, MA Persis terpilih jadi salah satu sekolah yang dipilih pemerintah buat jadi madrasah digital learning, dan
menurut aku MAPersis tuh layak banget gitu buat dapetin gitu. Sih benar banget. Apalagi kan ini pertama lagi ya kan di Garut gitu. Biasa di Bintang. Aku juga sama bangga karena kan sekolah ini terpilih jadi madrasah pertama digital pertama lagi di Garut, jadi kayak aduh sekolah aku gitu ya, jadi yang pertama. Jadi bangga banget. Fasilitas juga udah lebih memadai kan. Apa sih kekurangan dari fasilitasnya coba boleh nggak ya? Kayak kita Simoni fasilitas madrasah digital ini yang udah ada nih di sekolah kita udah kalian coba nih. Apa ya, paling smart class, terus perpustakaan digital. Ini perusahaan digitalnya konsepnya gimana sih? Kalau perpustakaan digital itu konsepnya tuh kayak jadi di pokoknya ada TV yang digital gitu. Ya. Terus juga si lingkungan perpustakaannya itu juga lebih nyaman gitu ya. Kayak ada pendinginnya, terus juga ada tab gitu. Nah, ya tabnya kan buat perpustakaan digital ya. Iya, Jadi kita bisa baca selain di buku langsung ya. kita secara digital kita bisa baca di lewat tab yang udah disediain di perpustakaan digital. Ya sih lebih menarik sih kalau kata aku jadi kayak santri-santri lebih excited nih buat berangkat ke perpus ya apa gitu. Terus juga kan ada smart digital ya, itu kan kayak enakan banget buat kita belajar di sana kan Sambil ngadem gitu ya. Betul. Dan kita tuh ada aplikasi ini perpustakaan online ya. Jadi Ya, dimanapun kita bisa mengakses buku belum bisa ya bisa baca dimanapun gitu. Nah, yang karena kita udah termasuk sekolah yang terbaik gitu, kita udah mendapatkan madrasah digital yang pertama di Garut. Nah, apa harapan kalian buat MAPersis Tarogong gitu? Semoga MAPersis Tarogong semakin banyak dikenal gitu, lebih banyak dikenal kan Dikenal lagi. Jadi lebih berani internasional ya. Ya, internasional kayaknya. Ya, aku juga berharap pokoknya MAPersis Tarogong selalu terdepan lagi, selalu terdepan sih. Amin ya. banyak doa-doa terbaik ya. Ya, banyak MAPersis Tarogong. Alhamdulillah dari tahun demi tahun MAPersis Tarogong itu mengalami perkembangan yang lumayan besar katanya. Banyak banget ya perubahannya dari semenjak kalian kan selalu bisa melihat ya bagaimana perkembangannya gitu. Oke nih, gak Nggak kerasa kerasa ya kita udah sampai di ujung podcast kali ini nih. udah bincang-bincang sama pengalaman yang unik banget di daerah mereka. Betul. Apalagi kan latar belakang mereka pasti punya cerita yang berbeda gitu kan, perasaan yang berbeda dan juga pengalaman yang baru gitu di MAPersis Tarogong. Nah, terima kasih telah mendengar SMS ini. Terima kasih juga kepada narasumber yang telah bersedia yang mengikuti SMS pada kali ini Dan episode kali berbagi ini. pengalaman yang menarik gitu ya. Betul. Betul banget, Jujur banget. semua. Ya, mudah-mudahan apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka sharing kepada kita bermanfaat ya bagi kita semua. Alhamdulillah. Kemudian terima kasih kepada Ijimers yang telah menyaksikan podcast kali ini dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan tema baru yang lebih seru lagi. Sampai jumpa di SMS Suara Mikrofon Santri. Wassalamualaikum. Dadah.